Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yun maulana Muhammadin wa ala alihi wa ahli baitihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'an 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan, Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lahu wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah sidang Jumat Masjid Al-Wasatiyah rahimakumullah. Mari kita selalu menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang pandai bersyukur. Syukur secara totalitas, dohir batin kita. Lisannya mengucapkan kalimat alhamdulillah, hatinya ridho bil qada dengan apapun yang terjadi, dan semua aspek kehidupan anggota tubuh kita digunakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka syukur yang demikian inilah yang akan mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan cintanya Allah Subhanahu wa taala, sehingga hidup kita diberikan berkah, diberikan selamat, sehat, fisik, psikis, sejahtera, zahir batin, bahagia, selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Marilah juga kesempatan kali ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya, dengan selalu meningkatkan kualitas ketakwaan kita, menjalankan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, hari ini adalah hari Jumat manis. Saya doakan moga-moga panjenengan semuanya diberikan rizki yang manis, diberikan rumah tangga yang manis, yang barokah, dan apapun yang menjadi masalah hidup kita, termasuk keluarga besar dari Telkom ini, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala lancar, sukses, barokah dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, renungan kita pada kali ini adalah zakat sebagai pembersih harta dan jiwa serta jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, terkait dengan zakat ini punya arti dalam bentuk bahasa, yaitu tumbuh, berkembang, suci, bersih, dan berkah. Apa maksudnya? Kalau kita pengen menjadi rizki yang barokah, rizki yang berkembang, rizki yang melimpah ruah, jangan lupakan sedekah, jangan lupakan zakat jika memang kita ada saatnya untuk melaksanakan zakat. Hadirin jamaah rahimakumullah, secara istilah apa? Punya arti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala untuk dikeluarkan dari harta seorang muslim apabila telah memenuhi syarat tertentu, yaitu nisab dan haul. Nisabnya berapa? 90 gram. Silakan dinominal sendiri, kira-kira ketemu berapa. Haulnya setahun. Namun memang para ulama, khususnya mazhab Maliki, itu boleh yang namanya takjil zakat, mempercepat zakat setiap bulan, di total ketemu berapa, kemudian dikeluarkan 2,5%. Insya Allah kalau tiap bulan itu kelihatan lebih ringan. Kalau setiap tahun nanti akan nominalnya keluar besar. Biasanya umumnya manusia kita ini kalau sudah nominalnya besar, gede, itu mikir-mikir kalau zakat.
mikir-mikir, maka boleh memakai yang namanya takjil zakat. Setiap bulan kita keluarkan dari harta kita semuanya total, kemudian dikeluarkan 2,5%. Hadirin jamaah rahimakumullah. Nah, zakat ini memang punya kedudukan yang luar biasa dalam rukun Islam, yaitu menjadi kewajiban bagi umat Islam tentunya yang sudah mampu untuk mengeluarkan itu dan sudah waktunya. Maka kewajiban ini jangan sampai kita tinggalkan, sebab zakat ini sangat penting untuk kita. Bahkan kewajiban zakat ini seringkali berdampingan dengan sholat. Seringkali Gusti Allah menyampaikan, salah satu dalam surat Al-Baqarah ayat 43, Gusti Allah dawuh, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikanlah sholat, tunaikan zakat. Ini seringkali bergandengan. Jadi tunaikan sholat, laksanakan sholat, tunaikan zakat. Ini bergandengan, bersamaan, berdampingan. Sampai diulang, ada yang meneliti 27 sampai 28. Ini apa maksudnya? Kalau boleh kita bilang, nek wong iku sholate bener, maka insya Allah loman. Itu kalau boleh dibilang bahasa Surabaya gitu. Kalau kita memang sholatnya bener, istiqomah, ajik, insya Allah orang itu akan gampang mengeluarkan zakat, akan gampang bersedekah. Hadirin jamaah rahimakumullah. Maka zakat ini sebagai pembersih harta sekaligus pembersih jiwa. Gusti Allah dawuh dalam surat At-Taubah ayat 103, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu engkau membersihkan dan menyucikan mereka. Ini luar biasa. Jadi kalau pengen harta kita bersih, jiwa kita bersih, maka sering-seringlah untuk berzakat, sering-seringlah untuk bersedekah. Ini selaras dengan dawuh Kanjeng Nabi, as-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah iso nolak bala, bisa menolak musibah. Bahwa kalau kita pengen tertolak musibah, tidak kena musibah, rutinkan kita sedekah, rutinkan kita zakat. Dalam hadis yang lainnya Kanjeng Nabi dawuh terkait dengan membersihkan jiwa, membersihkan harta, dawu mardokum bis sedekah. Obatilah penyakitmu dengan sedekah. Ini luar biasa. Banyak kisah cerita-cerita seperti ini. Yang paling akhir yang kami dengar, ada orang Sidoarjo, kemudian dia punya hutang, punya sakit, mohon maaf, sakit jantung yang agak parah. Kemudian dikumpulkan anak-anaknya, anak ini semua tak bagi sekian-sekian untukmu. Ini harta miliknya bapak, ayah, tak kasihkan ke pondok. Dan jangan kemudian diungkit-ungkit terkait ini. Setelah sedekah seperti itu, kemudian orang ini periksa di rumah sakit, di dokter tertentu, diperiksa sakit jantungnya sembuh. Sampai dokternya juga kaget. Kok bisa? Inilah sesuai dengan selaras hadisnya Kanjeng Nabi, dawuh Kanjeng Nabi, dawu mardokum bis sedekah. Obatilah penyakitmu dengan sedekah. Hadirin jamaah rahimakumullah. Terkait dengan sedekah ini ternyata menjadi jalan menuju surga. Ini adalah sesuai dengan dawuh Gusti Allah yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Allahu inni ma'akum la in aqamtumus salata wa ataitumuz zakata wa amantum bi rusuli wa 'azzartumuhum wa aqradtumullaha qardan hasana law kaffiranna 'ankum sayi'atikum wa law dakhilannakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar faman kafara ba'da dzalika minkum faqad dhalla sawa'as sabil. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya aku berserta kamu. Sesungguhnya jika kamu mendirikan salat dan menunaikan zakat,
serta beriman kepada Rasul-Rasulku, dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah Subhanahu wa taala pinjaman yang baik, sesungguhnya aku akan menutupi dosa-dosamu, dan sesungguhnya kamu akan kumasukkan ke dalam surga yang mengalir air di dalamnya sungai-sungai. Maka barang siapa yang kafir di antara kamu sesudah itu, sesungguhnya ia adalah tersesat dari jalan yang lurus. Hadirin jamaah rahimakumullah, ini sangat jelas bahwa orang itu kalau ahli sedekah, insya Allah dosa-dosanya itu bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya selain istighfar, selain kita sholat, maka rutinkan kita kalau ingin mempercepat hidup kita tambah barokah dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dunia sampai akhirat. Sekarang bagaimana kalau orang itu tidak mau zakat, tidak mau sedekah, bahkan bakhil, medit? Apa yang terjadi? Dawuh Gusti Allah surat At-Taubah ayat 34 sampai 35 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari wa ruhbani yakuluna amwalan nasi bil batil wa yasudduna an sabilillah والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil, dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkan pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahanam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka, lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan itu. Hadirin jamaah Allah, maka kita diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, rizki oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah titipan. Kalau kita sudah ngerti titipan, maka sudah sepantasnya jika kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk zakat, untuk sedekah, segera keluarkan. Daripada hadirin jazakumullah sudah waktunya zakat tidak dikeluarkan, nanti biasanya Allah Subhanahu wa taala yang mengeluarkan sendiri. Kalau sudah Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan, biasanya bisa berkali lipat. Kadang muncul menyesalnya, lapo aku ini gak sedekah, lapo aku ini gak zakat. Akhirnya muncul menyesalnya. Maka mumpung belum kejadian demikian itu, ayo kita ahli sedekah, ahli zakat. Dan pasti dawuh Gusti Allah menyampaikan dalam surat Saba ayat 39 bahwa Allah SWT akan mengganti orang yang ahli sedekah, orang yang ahli zakat. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min 'ibadihi wa yaqdiru lahu wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Katakanlah Nabi Muhammad, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya dan menyempitkannya. Suatu apapun yang kamu infakkan pasti Dia akan menggantinya. Dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Kalau sudah Gusti Allah yang janji, pasti akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah bisa diganti dengan sama, hal yang sama? Itu urusan Gusti Allah. Bisa diganti dengan hal yang sama berkali lipat uang kita, bisa diganti dengan tempat kita tambah barokah, rumah tambah rumah kita, rizki kita, anak kita, rumah tangga kita menjadi barokah, pekerjaan kita, ruangan kita jadi barokah. Itulah cara mengganti Gusti Allah dengan pergantian yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diingat, orang yang ahli sedekah itu didoakan oleh para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Di waktu pagi itu malaikat ketemu sip-sipan berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Rabb, orang yang ahli sedekah ganti ya Rabb.
Kalau malaikat sudah yang berdoa pasti mustajabah. Kalau kita yang berdoa belum tentu mustajabah karena banyaknya dosa. Bagaimana kalau kemudian yang bakhil juga didoakan oleh malaikat? Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, orang-orang yang medit, orang-orang yang menahan, orang-orang yang bakhil juga demikian. Orang itu jadikan menjadi hartanya rugi ya Rabb. Hadirin jamaah rahimakumullah, ini menjadi perenungan kita bersama. Ayo, mumpung diberikan kesempatan hidup, mumpung diberikan kesempatan punya harta, ayo gunakan dengan sebaik-baiknya. Digunakan untuk yang bermanfaat. Salah satunya apa? Untuk membantu masjid kita Al-Wasatiyah tercinta ini bisa membantu fakir miskin, anak yatim piatu. Sebab harta kita sebetulnya bukan harta kita sendiri, tapi ada bagiannya orang-orang tertentu yang sudah dikirim oleh Allah SWT untuk kita santuni. Berterima kasihlah, bersyukurlah kepada Allah SWT kalau kita dijadikan keran-keran oleh Allah SWT untuk menyalurkan air-air berupa rizki, berupa harta kepada orang-orang yang butuhkan. Jangan sampai suatu saat keran itu buntu. Yang buntu ini akan ada dua hal, yaitu saatnya satu dipecah karena buntunya ini, atau mungkin berarti keran ini waktunya diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Moga-moga renungan di siang hari ini mampu mengetuk diri kita masing-masing sehingga ada perubahan sikap, perubahan tingkah laku menjadi orang yang lebih baik lagi, dan moga-moga hidup kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan umur-umur yang barokah, diberikan rezeki yang barokah, keluarga yang sakinah mawadah barokah, diberikan oleh Allah SWT anak-anak generasi penerus yang soleh dan solehah. Moga-moga dimudahkan semua urusan kita, urusan dunia sampai akhirat. Kita yang saat ini ada di Telkom ini, Masjid Al-Wasatiyah, moga-moga juga diberikan, ditolong, diberkahi oleh Allah SWT, diselamatkan dunia sampai akhirat. Dan moga-moga kita semuanya jika suatu saat meninggal dunia ditakdirkan dalam keadaan husnul khotimah, husnul khotimah, husnul khotimah, serta kita semuanya moga-moga dimasukkan oleh Allah SWT di surganya Allah SWT bersama teman-teman kita, sahabat kita, guru-guru kita, kedua orang tua kita, dan moga-moga bersanding dengan baginda Rasulullah SAW di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tanazzalu 'alaihimul malaikatu ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. أقول قولي هذا فاستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم.